Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya datang menyampaikan apresiasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bulog, bahwasanya stoknya tertinggi sepanjang sejarah, berkat kerja keras seluruh direksi, Dewas dan timnya, Pinwil ke bawah. Ini adalah hasil kerja keras kita semua, dan ini disampaikan Bapak Presiden di PBB di New York dan dihadiri oleh seluruh pemimpin dunia pada saat itu. Sekarang sekali lagi apresiasi dari Bapak Presiden dan juga kami dari sebagai Menteri, Kepala Bappenas dan pribadi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti dia. Kedepannya yang perlu diantisipasi, karena perkiraan kami 1 bulan ke depan stok tertinggi di Desember Januari. Ini perkiraan kami 3 juta berarti tertinggi selama 57 tahun. Nah, sekarang harus dipersiapkan Februari sampai April itu butuh penyerapan 3 juta ton. 3 juta tambah 3 juta 6 juta. Ini tantangannya adalah gudang harus disiapkan dari sekarang. Karena ini tidak mudah. Tapi kami yakin dengan pengalaman kemarin, Bulog, direksi, Dewasnya sudah siap. Makasih ya. Nanti teknisnya Pak Dirut. Makasih ya. Selamat pagi rekan-rekan media. Pagi hari ini Bulog melaksanakan Rakernas. Rakernas ini rutin kami laksanakan, namun di Rakernas ini ada beberapa poin yang menjadi stressing kami, ya. Yang pertama adalah stressingnya terkait dengan antisipasi kaitan dengan tugas-tugas ke depan. Seperti disampaikan oleh Pak Mentan tadi, di mana dengan lebih meningkatnya produksi pangan dari pertanian, dari hulu, dihadapkan dengan turunnya pupuk dan semakin meningkatnya produksi pertanian, maka otomatis panen akan lebih besar. Nah, sedangkan sekarang stok yang ada di gudang kami ini sekarang sudah 3,8. Nah, prediksi kami ini akan habis sekitar 3,2 di akhir Desember nanti. Nah, sedangkan 3,2 ini kan perlu ada nanti penyerapan baru. Seperti disampaikan Pak Mentan, ada sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei ini kan puncak panen. Oleh karena itu, Bulog ke depan akan menambah gudang sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita akan membangun gudang secepatnya. Harapannya di bulan Maret nanti sudah jadi dan bisa masuk hasil panen di panen raya itu sudah bisa masuk ke gudang baru. Dan namun dengan 100 gudang itu juga belum mencukupi semaksimal mungkin. Kami harus menyewa gudang-gudang filial lainnya. Nah, gudang-gudang itu kita akan gunakan semaksimal mungkin, termasuk dengan teknologi-teknologi yang lainnya, seperti nanti ada beberapa teknologi baru untuk penyimpanan gudang tanpa menggunakan gudang, tapi menggunakan plastik dan lain sebagainya, di vakum atau istilahnya kukun namanya. Kemudian yang kedua, tracing kami adalah selain antisipasi ke depan adalah menyatukan satu komando, di mana diharapkan di Bulog ini satu komando, yaitu komandonya dari Bapak Presiden kepada Pak Menteri Pertanian selaku Kepala Bappenas langsung pada Bulog, dan Bulog pada jajaran itu satu komando. Jadi sudah kayak TNI juga kita sekarang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kaitan ke depan juga kita antisipasi terkait dengan perkembangan situasi cuaca, khususnya anomali cuaca ini juga sangat berpengaruh. Ini yang perlu diantisipasi, apakah nanti akan terjadi El Nino atau La Nina, kita belum tahu. Nah, ini kami sedang diskusi dengan teman-teman BMKG ke depan untuk mengantisipasi cuaca ini. Harapannya juga akan bisa kita prediksikan panen itu nanti berapa dan kebutuhannya berapa yang kita siapkan.
Mungkin demikian, Mas. Pak, Pak, kalau idealnya akhir untuk target awalnya berapa gudang dulu sih Pak sampai panen yang 2026 ini Pak? Target awal kami itu sekitar 50 gudang dulu, ya, yang prioritas utama karena yang 50 gudang ini ada di lahan yang sudah existing punyanya milik Bulog. Jadi Bulog ada 50 lahan titik yang sudah kita siapkan dan itu lahan sudah milik Bulog resmi. Ini yang sudah kita siapkan dan yang 50 itu dukungan bantuan support dari kabupaten kota yang mensupport menghibahkan lahannya untuk dijadikan gudang Bulog. Tadi kan ada tambahan gudang pinjam juga ya Pak? Ya, lokasinya sudah dirapatkan, dikomunikasikan dengan jajaran Kementerian Pertanian, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan kami juga. Jadi ini disinkronkan, dimatchkan. Jadi harapan dari Pak Presiden itu diharapkan gudang dibangun di lokasi-lokasi kabupaten kota yang belum memiliki gudang. Jadi jangan sampai nanti tumpang tindih. Jadi harus di overlay seperti ini sehingga saling menutup, tidak tumpang tindih seperti ini. Demikian. Pak, untuk yang panen ini masih ada minjem gudang lagi Pak? Ya, yang sampaikan tadi di overlay supaya tidak tumpang tindih, termasuk yang di 3T, terdepan, terluar, dan terpencil, seperti di kepulauan di Maluku Utara, kemudian di pegunungan Papua, itu juga kita katakan. Mudah-mudahan ini akan memberikan tambahan, dan khususnya kan kita tahu kalau yang di tempat-tempat yang pulau-pulau terdepan itu kan kesian kalau lagi musim barat seperti ini kan kapal nggak bisa masuk. Jadi apakah mereka harus menunggu sampai cuaca reda kan tidak mungkin. Maka oleh karena itu ke depan kita akan bangun gudang terdekat ini supaya mereka juga saudara-saudara kita yang di kepulauan terkecil itu mendapat bantuan gudang. Pak, kalau persiapan ideal pinjam gudang itu tadi Pak persiapannya mungkin Pak Gimana, Pak? yang Bapak kan tadi bilang nyawa gudang ya Pak. Memang kapasitas gudang Bulog 100 atau mungkin 50 itu berapa? Kemudian proyeksi produksi Estimasinya dengan 100 gudang ini maksimal sampai 1 juta ton. Estimasinya. Nah, kan dari satu titik itu ada yang gudangnya hanya yang gudang kelas kecil, ada kelas menengah dan kelas besar. Nah yang kecil itu kan 3.500, yang menengah itu 7.000 ton, yang besar itu 1.400 ton. Itu yang kapasitas besar. Nah ini kan bervariasi, jadi tidak semua dipukul rata sama gudangnya ukurannya, karena melihat juga potensi wilayah masing-masing. Kalau yang tidak berpotensi menghasilkan padi itu mungkin kelas kecil atau kelas menengah. Sedangkan yang berpotensi menghasilkan padi itu kita berikan potensi yang besar, kapasitas demikian. Pak, kalau idealnya stok akhir tahun itu berapa sih Pak? Idealnya diharapkan minimal 3 juta Mas. 2 juta. Dan tapi estimasi yang kami prediksikan bisa 3,2 start. Kalau penyaluran sekarang berapa sih Pak kuantitasnya, berapa ribu ton dalam sehari ini SPHP? Terus kemudian apakah ya, kita sekarang bicaranya masalah itu. Pak. Untuk SPHP rate-nya per hari itu 5.000 ton. apakah akan dinaikkan Pak? Karena Ya. kan mengejar. Jadi nanti konsepnya sesuai arahan dari Kementan, Bulog nanti kan akan dibesarkan agar Bulog menyiapkan, merencanakan. Kalau perlu nanti Bulog itu mengekspor beras kita, karena kita sudah overload beras kan, di mana supaya berputar beras itu, maka kita upayakan nanti kami cari-cari ruang dan lain sebagainya, peluang-peluang tersebut. Kalau memang bisa ada peluang ekspor, kita ekspor beras tersebut. Mudah-mudahan, dan kami mohon doa restunya dari teman-teman media, kita mungkin bisa berbagi dengan negara-negara sahabat-sahabat kita yang sedang kesulitan dan lain sebagainya, seperti di Palestina dan lain sebagainya. Oke? Pak, tadi kan Bapak sampai Pak tadi kan Bapak bilang tahun depan masih akan pinjam gudang ya Pak?